Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, NIM 1925152011, Prodi D4 Teknik Elektronika, Fakultas Teknik. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang serat optik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan serat optik? Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit, kecepatan transmisi serat optik yang sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Yang kedua, jenis-jenis optik. Yang pertama, single mode fiber atau SMF. Serat optik single mode memiliki core yang kecil dan memiliki hanya satu jalur cahaya. Perbedaan antara indeks bias core dan cladding sangat kecil. SMF memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mentransmisikan informasi karena dapat mempertahankan akurasi jumlah cahaya untuk jarak tempuh yang lebih besar dan tidak menunjukkan penyebaran cahaya yang disebabkan oleh beberapa mode. Atenuasi serat SMF juga lebih rendah bila dibandingkan dengan MMF. Kekurangan dari serat jenis ini adalah diameter core yang kecil yang memuat menyambung cahaya ke mode core lebih sulit, pembangunan yang sulit, dan biaya yang relatif mahal. Yang kedua, multimode fiber atau MMF. Multimode fiber memiliki diameter core dan indeks bias relatif lebih besar daripada single mode fiber dan memungkinkan sejumlah besar cahaya melewatinya. Ukuran kol kabel multimode secara umum adalah berkisar antara 50 sampai dengan 100 mikrometer. Biasanya ukuran NA yang terdapat di dalam kabel multimode pada umumnya adalah berkisar antara 0,20 hingga 0,29 NA. Yang selanjutnya, prinsip kerja serat optik. 1. Sinyal awal yang terbentuk sinyal listrik ini pada transmitter diubah oleh transduser elektrooptik atau dioda atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. Yang kedua, gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Yang ketiga, pada penerima atau receiver sinyal optik ini diubah oleh transduser optoelektronik atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Selanjutnya, kelebihan serat optik. Yang pertama, lebar jalur besar dan kemampuan dalam membawa banyak data dan dapat memuat kapasitas informasi yang sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan. Yang kedua, biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruangan. Yang keempat, non-penghantar, tidak ada tenaga listrik dan percikan api. Yang kelima, tidak berkarat. Kekurangan dari serat optik yaitu harganya yang cukup mahal jika dibandingkan dengan teknologi kabel tembaga. Hal ini dikarenakan fiber optik dapat menghantarkan data dengan kapasitas yang lebih besar dan jarak transmisi yang lebih jauh. Kekurangan lainnya adalah cukup besarnya investasi yang diperlukan untuk mengadakan sumber daya manusia yang andal karena tingkat kesulitan implementasi dan deployment
fiber optik yang cukup tinggi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.